Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang berjumpa kembali dalam program kita Ruhani Hazain. Di dalam program ini, insya Allah Ta'ala kita akan membahas karya-karya agung dari Hadrat Masih Maud alaihissalam. Dalam kumpulan buku-buku tersebut disebut sebagai Ruhani Hazain. Dan Alhamdulillah untuk episode kali ini kita akan masuk kepada jilid 7. Jilid 7. Yakni kita akan membahas mengenai buku Tuhfai Baghdad atau dalam bahasa Indonesia disebut hadiah untuk Baghdad. Tetapi sedikit saya mengulas buku terakhir yang kita bahas dalam episode sebelumnya, yakni mengenai kitab Syahadatul Quran, buku terakhir dalam jilid ke-6. Di sini saya mengulas sedikit bahwa di dalam buku ini ada 3 hal utama yang dibahas mengenai pertama status dari hadis ahad, kemudian adanya nubuatan akan kedatangan seorang Al-Masih di dalam Al-Quran, dan yang ketiga adalah nubuatan mengenai kedatangan Al-Masih itu tergenapi di dalam diri beliau dan beliau menyampaikan bukti-buktinya di sana. Oke, sekarang kita akan memasuki buku Tuhfai Baghdad. Buku ini tidak seperti kebanyakan buku sebelumnya. Buku ini ditulis kembali dalam bahasa Arab. Saya ucapkan kembali karena sebelumnya Hadrat Masih Maud pernah menuliskan karya beliau dalam bahasa Arab, yakni satu bagian dalam kitab Aina Kamalatil Islam yang disebut bagian At-Tabligh. Di sana beliau menuliskan karya beliau dalam bahasa Arab, dan sekarang juga beliau kembali menuliskan dalam bahasa Arab. Kita nanti akan ulas kenapa beliau di sini menggunakan bahasa Arab nantinya. Nah, tidak hanya itu, di dalam jilid ke-7 ini ada 2 buku lainnya, yakni Karamatus Shadiqin dan Hamamatul Bushra. Kedua-duanya ini juga dalam berbahasa Arab. Nah, untuk kita bahas buku ini lebih lanjut, di studio telah hadir narasumber kita, Bapak Maulana Atul Ghalib Yudi Hadiana. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah. Baik, kita sudah masuk ke buku pertama dalam jilid ke-7. Ya. Sebagaimana kalau kita mengawali membahas suatu buku, tentu ada latar belakang buku itu. Pertanyaan yang sama, apa latar belakang beliau menulis buku ini, dan satu hal yang unik, kenapa berbahasa Arab? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana tadi sudah disampaikan ya, bahwa sebelum ini ketika kita juga membahas salah satu jilid, yaitu jilid ke-5 buku Aina Kamalatil Islam, di dalamnya ada salah satu bagian yang ditulis oleh Hadrat Masih Maud menggunakan bahasa Arab dan diberi judul At-Tabligh, sebagaimana tadi sudah disampaikan. Nah, bagian bahasa Arab yang berjudul At-Tabligh ini disebarkan ke berbagai tempat, dibaca oleh berbagai kalangan orang. Nah, salah satu yang membaca buku At-Tabligh ini adalah salah seorang yang berasal dari Baghdad ya, bernama Sayyid Abdul Razak Qadiri Baghdadi. Nah, beliau pun membaca buku At-Tabligh ini, dan saat itu beliau ini sedang berada di Hyderabad. Nah, kemudian setelah membaca buku At-Tabligh, Sayyid Abdul Razak ini menulis sebuah surat dan sebuah selebaran yang ditujukan kepada Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, di mana di dalamnya beliau menulis bahwa saya ini telah menelaah, saya ini telah membaca buku At-Tabligh, dan saya akan menulis jawabannya. Nah, kemudian selain itu juga Sayyid Abdul Razak ini di dalam surat dan selebarannya tadi menyampaikan kritikan-kritikan kepada Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Salah satu yang menjadi sasaran kritiknya ini adalah berkenaan dengan pendakwaan Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam sebagai Al-Masih yang dijanjikan. Jadi di dalam surat dan selebarannya Sayyid Abdul Razak menulis bahwa pendakwaan seperti itu adalah benar-benar batil, dan orang yang mendakwakannya itu adalah kafir, kemudian murtad, dan wajibul qatl atau wajib dibunuh. Jadi sampai sedemikian rupa ya Sayyid Abdul Razak itu menulis kritikan terhadap Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Selain itu pun ada kata-kata lain yang tidak kalah kasarnya gitu ya, ditujukan kepada Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Dan beliau pun menulis bahwa pesan yang dibawa oleh Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam itu benar-benar bertentangan dengan Al-Quran dan bertentangan dengan Sunnah. Khususnya mengenai akidah Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bahwa Nabi Isa alaihissalatu wassalam itu sudah wafat.
Nah, ketika surat dan selebaran ini sampai kepada Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, maka Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam menuliskan jawaban untuk surat dan selebaran tersebut, dan jawaban yang ditulis oleh Hadrat Masih Maud inilah kemudian yang diberi nama Tuhfai Baghdad. Kemudian tadi sedikit terlewat bahwa surat dan selebarannya itu juga ditulis dalam bahasa Arab ya oleh Sayyid Abdul Razak tadi. Oleh karena itu beliau menulis buku bahasa Arab untuk menjawabnya, kemudian diberi judul Tuhfai Baghdad ini. Oke, baik. Poin yang saya ambil adalah latar belakangnya adalah ada surat yang disampaikan kepada Hadrat Masih Maud oleh seorang Al-Baghdadi, artinya orang yang berasal dari Baghdad ya Pak ya, orang Baghdad artinya orang Arab. Mungkin dari kata Baghdadi ini karena beliau berasal dari Baghdad, maka judul buku ini disebut dengan Tuhfai Baghdad ya Pak ya. Iya, betul. Nah, kemudian disampaikan dalam bahasa Arab karena surat itu berbahasa Arab, lalu beliau membalasnya juga dalam bahasa Arab. Betul. Tadi ada 2 poin yang dikritik oleh Sayyid Abdul Razak. Ya. Dari kata Sayyid ini kita sudah tahu juga ya, beliau adalah orang Arab. Betul. Yang pertama adalah status kealmasihan Hadrat Masih Maud, pendakwaan beliau sebagai seorang almasih. Yang kedua adalah beliau tidak setuju atau menolak akidah Hadrat Masih Maud yang mengatakan Nabi Isa itu sudah wafat. Betul. Itu 2 hal yang dikritik, dan bahkan seperti Bapak yang sampaikan tadi, bahasanya juga kasar ya, bahasa kasar seorang Sayyid menyampaikan kata-kata yang seperti itu. Nah, melihat bagaimana cara pengungkapan yang disampaikan oleh Sayyid Abdul Razak ini, bagaimana respon dari Hadrat Masih Maud? Ya, nah ini sangat menarik sekali ya bagaimana respon Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, sebagaimana juga ditunjukkan dalam akhlak contoh Rasulullah SAW ya ketika mendapatkan serangan-serangan. Nah, respon Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam pun terhadap kritikan tadi sangat berkebalikan dengan apa yang disampaikan oleh Sayyid Abdul Razak ini. Jadi Hadrat Masih Maud di dalam buku ini, dalam menjawab surat dan selebaran tadi, beliau menulis dengan penuh kecintaan. Nah, kemudian beliau pun menyampaikan bahwa silakan kalau memang Anda mau mencaci saya, Anda mau menolak saya, atau Anda mau membunuh saya, kata Hadrat Masih Maud, silakan saja. Tetapi jawaban saya adalah saya hanya akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keselamatan dan kesejahteraan kepada Anda. Nah, kemudian Hadrat Masih Maud pun di sini beliau menegaskan ya, menuliskan bahwa wahai orang yang berasal dari tanah atau dari negeri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan atau menganugerahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada Anda, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Nah, jadi ini respon yang sangat berkebalikan ya dari Hadrat Masih Maud, begitu penuh cintanya beliau merespon dengan doa. Nah, selanjutnya Hadrat Masih Maud pun beliau menegaskan bahwa Anda ini adalah orang yang baik, Anda ini orang yang terpelajar. Saya tidak ingin Anda mencaci maki atau mengkritik saya hanya karena mendengar kabar angin saja. Nah, maka Hadrat Masih Maud menegaskan, silakan datang kepada saya, tinggal bersama saya, lihatlah keadaan saya, kemudian ketahuilah dalil-dalil saya. Nah, Hadrat Masih Maud mengundang Sayyid Abdul Razak ini untuk datang dan tinggal bersama Hadrat Masih Maud. Nah, kemudian Hadrat Masih Maud pun lebih jauh menjelaskan, dan beliau pun mengundang agar Sayyid Abdul Razak ini tinggal selama 40 hari atau 2 bulan kurang bersama beliau. Nah, Hadrat Masih Maud menyampaikan bahwa jika dia tinggal bersama Hadrat Masih Maud dalam waktu tadi yang diusulkan oleh Hadrat Masih Maud, maka Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan kepada beliau, kepada Sayyid Abdul Razak ini, tanda-tanda dan bukti-bukti kebenaran Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Nah, kemudian selanjutnya Hadrat Masih Maud menyampaikan bahwa seandainya untuk tinggal bersama Hadrat Masih Maud dalam waktu yang ditawarkan oleh Hadrat Masih Maud tadi, itu ada kesulitan, maka Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam kemudian beliau pun menawarkan ya salah satu cara lain, yaitu hendaklah Anda berdoa memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah Anda ini beristikharah. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nanti akan memberikan petunjuk kepada Anda. Nah, jadi itu ya. Baik, artinya dalam menjawab serangan dengan kata-kata kasar, ya, Hadrat Masih Maud malah memperlihatkan cinta ya dengan mendoakan, lalu mengajak. Ada 2 hal tadi saya lihat, Hadrat Masih Maud berdoa lalu mengajak untuk datang. Ini juga baik, dan memang kita laksanakan juga ya dalam jemaat juga. Kita diserang sana sini dengan caci makian, kita juga mendoakan lalu mengajak juga. Dalam program kita juga ada live in ya, mengajak mereka untuk datang dan berbaur dengan kita. Dan Hadrat Masih Maud pun beliau menyatakan bahwa
untuk tinggal bersama beliau ini selama 40 hari atau 2 bulan kurang tadi, segala sesuatu keperluannya akan ditanggung atau dicukupi oleh Hadrat Masih Maud. Ditanggung oleh Hadrat Masih Maud supaya tidak menciptakan suatu kesulitan dalam ketika menginap atau tinggal bersama Hadrat Masih Maud. Tadi disinggung dengan cara istikharah. Nah, ini juga dalam hal pertabligan kita di Indonesia juga kita suka ketika menyampaikan suatu pertabligan ke orang itu sulit untuk menerima atau menerima kebenaran untuk berbaiat itu sulit. Lalu kita juga memberikan saran agar beristikharah. Nah, apakah di sini juga Hadrat Masih Maud menjelaskan tata cara istikharah itu seperti apa, atau bisa kita sebut bagaimana tata cara istikharah yang dianjurkan oleh Masih Maud di dalam buku ini? Ya, baik. Jadi tadi Hadrat Masih Maud menawarkan salah satu cara lain seandainya Sayyid Abdul Razak tidak bisa datang dan tinggal sesuai dengan tawaran Hadrat Masih Maud, yaitu dengan istikharah. Bagaimana caranya? Hadrat Masih Maud pun menyampaikan untuk Sayyid Abdul Razak ini hendaklah dia beristikharah. Istikharahnya ini selama 1 minggu, dari Jumat sampai ke Jumat lagi, yang artinya dalam 1 minggu. Kemudian yang kedua Hadrat Masih sampaikan bahwa hendaklah ini dilakukan setelah sholat Isya, ya. Setelah sholat Isya kita tahu sholat istikharah itu ada 2 rakaat. Nah, Hadrat Masih Maud menganjurkan agar pada rakaat yang pertama ini surah yang dibaca setelah Al-Fatihah adalah surah Yasin. Nah, kemudian pada rakaat yang kedua hendaklah dibaca surah Al-Ikhlas, ya, sebanyak 21 kali. Nah, jadi setelah Al-Fatihah di rakaat kedua baca surah Al-Ikhlas 21 kali. Nah, kemudian setelah sholat selesai hendaklah juga membaca sholawat kepada Rasulullah SAW dan juga beristighfar sebanyak 300 kali. Nah, ini cara-cara yang dianjurkan oleh Hadrat Masih Maud. Lalu Hadrat Masih Maud pun sampaikan bahwa hendaklah ketika Sayyid Abdul Razak ini melakukan istikharah tadi, hendaklah beliau betul-betul membersihkan hatinya, lalu memurnikan niatnya semata-mata untuk mencari kebenaran dan tidak ada niatan-niatan atau tujuan-tujuan duniawi lainnya. Jadi murni semata-mata ikhlas untuk mencari kebenaran. Nah, kemudian juga Hadrat Masih Maud sampaikan hendaklah waktu-waktu yang nanti akan dilakukan istikharah oleh Sayyid Abdul Razak ini diinformasikan juga kepada Hadrat Masih Maud agar pada waktu itu pun Hadrat Masih Maud bisa mendoakan secara khas juga. Nah, maka Hadrat Masih Maud sampaikan apabila beliau ini melakukan hal demikian, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan membukakan, ya, bukti-bukti serta kebenaran-kebenaran Hadrat Masih Maud kepada Sayyid Abdul Razak. Jadi ini caranya. Oke, saya catat. Beliau menganjurkan 1 minggu, ya, pada Jumat ke Jumat 1 minggu. Tata laksananya adalah 2 rakaat setelah salat Isya. Pada rakaat pertama membaca surah Yasin setelah Al-Fatihah. Pada rakaat kedua membaca surah Al-Ikhlas, ya, setelah Al-Fatihah sebanyak 21 kali. Dan setelah salat lalu kemudian bertaubat, beristighfar dan bersalawat sebanyak 300 kali, ya. 300 kali. Kemudian harus dengan syaratnya harus niat yang bersih, ya, Pak. Tidak ada tujuan-tujuan lain, tujuan-tujuan duniawi yang lain, ya, Pak. Dan bahkan Hadrat Masih Maud juga mengatakan kalau mau beristikharah sampaikan, kasih tahu, nanti saya akan bantu dengan doa. Diminta untuk berdoa, lalu dibantu untuk dibantu lagi dengan doa. Baik, luar biasa. Lalu, nah, saya ingin kembali ke Bapak ke poin pertama tadi mengenai 2 hal yang dikritik tadi. Saya sudah sampaikan 2 kritik yang disampaikan, yakni mengenai status Al-Masih, status pendakwaan Hadrat Masih Maud sebagai seorang Al-Masih, lalu kemudian akidah atau pendirian atau pendapat lah, ya, Hadrat Masih Maud mengenai Hadrat Isa itu sudah wafat. Nah, ini kan kritiknya. Sebenarnya apa sih poin yang ingin ditekankan oleh Sayyid Abdul Razak ini kepada Hadrat Masih Maud melalui surat beliau? Ya, jadi Sayyid Abdul Razak ini menyatakan bahwa ketika Rasulullah SAW menyampaikan nubuatan bahwa Al-Masih Ibnu Maryam ini akan turun, maka nubuatan itu sebenarnya bermakna harfiah, ya. Jadi akan terjadi secara harfiah, secara letterik sebagaimana yang tertulis di dalam nubuatan itu. Jadi memahami itu secara harfiah. Jadi Nabi Isa yang dahulu yang akan turun, bukan ada seseorang yang lain dari kalangan umat Rasulullah SAW yang kemudian mendakwakan diri sebagai Al-Masih. Yang dinyatakan bukan seperti itu tapi Al-Masih yang dahulu yang akan turun. Jadi ini pemahaman Sayyid Abdul Razak tadi. Nah, bagaimana jawaban dari Hadrat Masih Maud mengenai poin yang
ingin ditekankan itu. Nah, kemudian Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam beliau menjelaskan bahwa pemahaman seperti itu sama sekali tidak tepat. Karena apa? Karena meyakini turunnya Nabi Isa secara harfiah, apalagi Nabi Isa yang dahulu ya, yang datang kepada Bani Israel. Nah, ketika itu difahami secara harfiah turunnya itu tidak tepat karena ini bertentangan dengan kitab suci Al-Quran sendiri dan bahkan juga bertentangan dengan hadis. Nah, Hadrat Mas'ud menjelaskan dari dua segi. Yang pertama dari Al-Quran, yang kedua dari hadis. Nah, Hadrat Mas'ud tadi sampaikan bahwa pemahaman seperti itu bertentangan dengan Al-Quran karena apa? Pertama, di dalam Al-Quran dengan sangat jelas disampaikan bukti-bukti yang menegaskan bahwa Nabi Isa alaihissalatu wassalam itu sudah wafat. Nah, sebagaimana pada episode-episode sebelumnya ketika kita membahas buku beliau yang lainnya, ada buku Tawzim Maram, ada buku Izalai Auham. Nah, kita sudah membahas bagaimana pembuktian-pembuktian dari Al-Quran yang menegaskan bahwa Nabi Isa alaihissalatu wassalam itu sudah wafat. Nah, jadi pemahaman bahwa Nabi Isa yang dahulu akan turun itu bertentangan dengan Al-Quran karena Al-Quran secara jelas menegaskan bahwa Nabi Isa alaihissalatu wassalam sudah wafat. Kemudian yang kedua, Hadrat Mas'ud pun menjelaskan bahwa di dalam Al-Quran pun disebutkan bahwa seseorang yang sudah wafat, apalagi dia sudah masuk ke surga, itu tidak akan mungkin datang lagi ke dunia ini. Nah, karena di dalam Al-Quran ada ayat wa ma hum minha bimukhrajin ya. Jadi ini bercerita ayat ini tentang orang-orang yang sudah masuk ke dalam surga. Jadi wa ma hum minha bimukhrajin, tidak mungkin mereka itu dikeluarkan kembali dari surga, apalagi datang lagi ke dunia ini. Nah, jadi berdasarkan pembuktian Al-Quran ini dari dua segi ini, maka pemahaman bahwa Nabi Isa yang dahulu akan datang lagi itu adalah pemahaman yang tidak tepat dan bertentangan sama sekali dengan bukti-bukti dari Al-Quran. Artinya Hazrat Masih Maud menjawab dari segi Al-Quran bahwa pemahaman beliau Nabi Isa itu akan turun secara dengan tubuh kasarnya ya, dengan tubuh kasarnya dan Nabi itu Isa yang dahulu dan Nabi Isa yang dahulu itu akan datang, dan itu dijawab oleh Hazrat Masih Maud melalui dalil Al-Quran. Sebagaimana juga kalau misalnya kita ingin lebih detail lagi bisa kembali melihat episode kita membahas buku Tawzih Maram ya, dan buku apa tadi Izalai Auham. Nah, kemudian tadi Bapak bilang mengenai hadis, dari segi hadis itu bagaimana penjelasan Masih Maud? Nah, kemudian Hadrat Masih Maud pun menjelaskan dari segi hadis ada dua ya bagian yang dijelaskan oleh Hadrat Masih Maud. Yang pertama, beliau menyampaikan salah satu hadis yang di dalamnya diceritakan peristiwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Saat itu ketika Hadrat Umar radhiyallahu anhu dan beberapa sahabat dalam kondisi kesedihan, sehingga terutama Hadrat Umar itu tidak meyakini bahwa Rasulullah SAW itu sudah wafat. Kemudian Hadrat Abu Bakar datang dan Hadrat Abu Bakar membacakan salah satu ayat Al-Quran, yaitu wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihir rusul. Nah, dengan ayat ini Hazrat Abu Bakar radhiyallahu anhu beliau menjadikan ya ayat ini sebagai sebuah dalil ya untuk memberikan pembuktian bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana para nabi yang dahulu yang datang sebelum Rasulullah SAW semuanya sudah wafat. Nah, bahkan beliau pun sudah wafat, yaitu Rasulullah pun sudah wafat. Nah, ini dijadikan dalil oleh Hazrat Abu Bakar. Nah, kemudian semua sahabat pun akhirnya tersadar, termasuk Hazrat Umar radhiyallahu anhu, tidak ada yang berbeda faham gitu ya saat itu. Artinya semua sahabat pun percaya akhirnya bahwa memang Rasulullah itu sudah wafat, sebagaimana semua nabi yang datang sebelum Rasulullah SAW pun sudah wafat. Nah, ayat ini dijadikan dalil oleh Hazrat Abu Bakar untuk membuktikan hal tersebut. Nah, ini merupakan satu dalil yang sangat kuat yang membuktikan bahwa Nabi Isa alaihissalatu wassalam sudah wafat. Jadi itu yang pertama ya dari segi hadis. Nah, kemudian salah satu bagian yang lain yang dijelaskan oleh Hadrat Masih Maud adalah juga hadis dari kitab Bukhari juga ya, yang tadi pun di dalam kitab Sahih Bukhari. Nah, kemudian Hadrat Masih Maud menyampaikan lagi dari Sahih Bukhari ketika Imam Bukhari menjelaskan mengenai ayat surat Al-Maidah ya, yang wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta anta raqiba dan seterusnya. Jadi pada kata tawafi ini, nah ketika Imam Bukhari menjelaskan ayat ini, beliau mengutip ya penjelasan atau keterangan dari Hadrat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, penjelasan beliau atas kata tawafi ya di dalam ayat surat Ali Imran ya. Jadi penjelasan Hadrat Ibnu Abbas itu adalah mutawafika ya, mutawafika ai mumituka. Jadi artinya mutawafika itu adalah mumituka, yang artinya adalah mematikan atau mewafatkan engkau. Nah, jadi ini diambil oleh Imam Bukhari untuk menjelaskan kata tawafi di dalam surah Al-Maidah tadi. Nah, jadi ini pun membuktikan bahwa
Imam Bukhari pun memiliki keyakinan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu sudah wafat ya. Karena apa ya? Karena beliau pun menyampaikan penjelasan Hadrat Ibnu Abbas ya, yang menjelaskan bahwa mutawafika atau artinya adalah memituka itu mematikan atau mewafatkan engkau. Oke, baik, dari hadis ini, dari 2 poin terakhir ini saya ambil kesimpulan bahwa yang pertama dari kejadian kewafatan Rasulullah SAW, bagaimana para sahabat Hadrat Abu Bakar dan para sahabat memahami ayat wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rusul adalah Rasulullah itu wafat sebagaimana rasul-rasul sebelumnya wafat. Kalau misalkan ada rasul sebelum Rasulullah itu wafat, tidak wafat, pasti ada salah satu di antara mereka memberontak. Loh, tuh ada Nabi Isa yang belum wafat. Nah, pasti begitu ya pada dasar. Pada kenyataannya tidak seperti itu. Semuanya sepaham bahwa Rasulullah wafat sebagaimana Rasul-Rasul sebelumnya juga wafat. Itu poin pertama. Yang kedua adalah bagaimana Imam Bukhari mengambil penjelasan kata tawafa dari Hadrat Ibnu Abbas ketika menjelaskan kata yang sama di dalam surah Ali-Imran. Yakni tawafa, mutawafika artinya adalah memituka. Mewafatkan itu artinya mematikan. Itu yang diambil sebagai dalil dalam penjelasan Imam Bukhari dalam penjelasan beliau mengenai surah Al-Maidah ya. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim falamma tawaffa, menjelaskan kata itu. Oke, baik. Kemudian terakhir ini Bapak, ketika kita membaca buku ini, buku Tuhfai Baghdad yang ditulis oleh Hadrat Masih Maud SAW dalam bahasa Arab, beliau juga menyampaikan kasidah-kasidah di dalam buku ini. Mungkin bisa Bapak sampaikan satu bagian karena banyak kasidah di sini. Mungkin Bapak bisa sampaikan satu bagian kasidah ini, mungkin bisa kita perdengarkan kepada para pemirsa bagaimana indahnya kasidah yang beliau tulis dalam buku ini. Ya, baik. Jadi di dalam buku Tuhfai Baghdad ini, Hadrat Masih Maud alaihissalam beliau menulis 2 kasidah. Ya. Nah, salah satu di antaranya di sini, salah satu bagiannya kita coba bacakan. Hadrat Masih Maud menulis, hadakallahu halqatli yubahu. Artinya Allah memberikan petunjuk kepada engkau, apakah membunuhku itu dibolehkan? Nah, ini untuk menyinggung tadi ya dari selebaran atau surat Sayyid Abdul Razak itu bahwa Hadrat Masih Maud itu wajibul qatl, jadi wajib dibunuh. Maka Hadrat Masih Maud sampaikan, Allah telah memberi petunjuk kepada engkau, apakah membunuhku itu dibolehkan? Hadrat Masih Maud bertanya, wahal misli yudammaru au yujahu. Dan apakah orang sepertiku ini akan dibinasakan dan akan dihancurkan? Kemudian beliau menulis, wahal fi madhabil islami anni arokhizyan walam yasbut junahu. Nah, dan apakah di dalam agama Islam itu ada hal yang seperti ini, yakni aku ini akan dihinakan padahal tidak terbukti kesalahanku atau tidak terbukti dosaku. Jadi pendakwaan Hadrat Masih Maud sebagai Al-Masih yang dijanjikan, akidah beliau bahwa Nabi Isa itu sudah wafat, itu tidak ada yang bisa membuktikan bahwa itu sebuah akidah yang salah. Karena apa yang disampaikan oleh Hadrat Masih Maud itu berdasarkan tadi ayat-ayat Al-Quran, berdasarkan juga hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi tidak terbukti kesalahan beliau, maka apakah kata beliau, walaupun beliau ini tidak salah, beliau akan dihinakan? Nah, ini tidak mungkin gitu kan, tidak ada dalam agama Islam itu bahwa seseorang yang benar kemudian ia dibinasakan. Nah, ini bagian yang kedua. Kemudian beliau menulis, wasidqi bayyanul linnazirina, dan kebenaranku ini adalah sangat jelas bagi orang-orang yang bisa melihatnya. Kemudian kitabullahi yashhadu wassihahu. Nah, kitab Allah yaitu Al-Qur'an memberikan kesaksian, begitu juga hadis-hadis. Nah, jadi baik itu kitab Allah Al-Quran maupun hadis-hadis memberikan kesaksian kepada kebenaran Hadrat Masih Maud alaihissalam, dan ini bisa dilihat oleh orang-orang yang memang mau menyaksikan itu, orang mau mengetahui dan melihat itu. Nah, kemudian di sini Hadrat Masih Maud menyampaikan wa makanal aza khulqal kirami, dan menyakiti itu bukanlah merupakan akhlak dari orang-orang yang mulia. Jadi orang-orang yang memiliki kemuliaan tidak mungkin kerjaannya dia menyakiti orang lain, gitu kan? Karena tadi ini kan dalam konteks tadi menjawab ya surat dan selebaran dari Sayyid Abdul Razak yang ingin membunuh dan lain sebagainya. Jadi pekerjaan menyakiti orang itu bukanlah perbuatan seseorang yang memiliki akhlak mulia. Jadi itu bertentangan. Kemudian beliau menulis walakin hakaza habbat riyahu. Akan tetapi beginilah angin telah bertiup.
Selanjutnya beliau menulis wa innal hurra yafhamu qaula hurrin. Sesungguhnya orang-orang yang memiliki kemurnian itu dia bisa memahami perkataan orang-orang yang murni juga gitu ya. Kemudian wa tasfi sadrahul kalimul fisahu, dan menyembuhkan hatinya atau menyembuhkan dadanya kalimat-kalimat yang fasih. Nah, kemudian di sini beliau menegaskan satu bait terakhir yang mungkin kita sampaikan dalam kesempatan ini. Beliau menulis wala akhsyal aida fi subuli rabbi. Dan aku ini tidak takut kepada musuh-musuh atau kepada penentangan-penentangan yang terjadi di jalan Tuhanku. Jadi walaupun beliau diancam harus dibunuh dan lain sebagainya, beliau tidak pernah merasa takut karena beliau ini berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ardullahi wasi'atun badahu, dan bumi Allah Subhanahu wa taala itu luas, sangatlah luas. Nah, jadi ini sangat panjang sekali, ada 2 kasih yang ditulis sangat panjang. Ini menggambarkan tadi jawaban-jawaban juga, penjelasan-penjelasan beliau juga terhadap surat dan selebaran yang ditulis oleh Sayyid Abdul Razak Qadiri Baghdadi. Ya, sangat luar biasa kasidah yang beliau tulis ya Pak ya. Dan memang kalau misalnya kita bisa berbahasa Arab, kita bisa nikmati langsung dari bahasa Arabnya dan tahu bagaimana dalamnya kosakata dan makna yang beliau tuliskan dalam tulisan-tulisan dan karya-karya beliau ya Pak ya. Baik, mungkin sampai di sini saja kita membahas buku Tuhfai Baghdad, buku pertama dari jilid ke-7 karya Hadrat Masih Maud ini Bapak. Ya. Karena waktu juga sudah habis. Baik, pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai buku Tuhfai Baghdad atau hadiah untuk Baghdad. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada episode kali ini bisa dipahami dengan baik dan semakin meningkatkan keinginan kita untuk semakin menggali buku-buku Hadrat Masih Maud alaihissalam, terutama untuk memahami bahasa Arab, sehingga buku-buku Hadrat Masih Maud yang berbahasa Arab juga kita bisa nikmati dari bahasa aslinya. Saya Hafiz Rahman beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi